sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kalau saya kebetulan di BB, kalau nggak pengaruhnya ya dua-duanya bagus. Tapi sebenarnya platform itu udah dites di Telkomsel terutama. Jadi sewaktu ada SMS konten yang masalah itu, SMS konten kan itu habis. Karena nanti agregatnya itu nanti yang menarik sih dari itu antara apa itu. Iya. Tahu yang difficult, cuman kalau misalnya platformnya udah jalan, konsepnya udah muter, itu Udah ada yang pernah jalan belum nih? Saya tadi pikir ini belum. Di operator Excel udah Ya kalau mereka kan memang udah. iya, mereka masih Udah maksudnya ya untuk itu sebagai CSR lah kali. Iya. Mereka karena dia udah. Cuma kayak Google, Facebook yang bukan yang traditionally bukan operator, itu mereka mencoba, cuman dicegat oleh operator lain. Jadi karena itu akan merubah the way operator doing business gitu. So Once dimulai berubah aja ya. berubah gitu. Bahwa sekarang modelnya itu internet itu seperti cable TV, orang harus bayar. Nanti kita mau rubah jadi kayak free to air TV gitu. Jadi itu ya kalau misalnya itu berhasil, ya operator harusnya either ganti bisnis model completely, nggak tahu seperti apa. Cuman dia nggak bakal bisa bertahan kalau dengan sistem model sekarang untuk ngasih internet. Kita cuma butuh start pertamanya aja. Kalau misalnya start pertamanya udah, itu nanti ngegulingan pasti. Dan it's easier to start di tempat kayak Jakarta. Sebagai model ya. Iya. Kalau kita coba start di New York, yang speednya udah tinggi, itu investmentnya untuk melakukan initialnya dengan speed banyak terlalu besar. Karena orang biasa internet high speed. Kalau di sini internet slow, jadi kita kasih slow aja dulu. This is free. Karena orang menganggap bahwa ini ya kecepatannya seperti itu, padahal Iya. nggak tahu bahwa Harusnya bisa lebih cepat. bisa lebih daripada itu. Iya. Nah, sometimes kita tuh kan nggak tahu bahwa kita membayar nilai X, seharusnya kita mendapatkan Apa? A gitu kan. Iya. Ternyata dia dibayar X, selama ini dikasihnya D, ya terima-terima aja. Kalau Iya. gue pikir masalahnya padahal sebenarnya lu award itu bisa award untuk A sebenarnya. Iya. Kita nggak tahu tuh. Kita pemecah-pemecah itu kan satu itu bisa dipecah-pecah, mereka nggak tahu. Dan itu hanya dari speed. Nah, kalau dari usage juga, kita sekarang cuma tahunya ngapain sih? Kayak dikasih 10 kali lipat speed di internet. Iya. That's because kita nggak pernah ngalamin speed Iya. besar. Tapi begitu kita Soalnya kalau dikasih siap pakai dia lihat pakai speedcast. begitu udah cepat, baru dia ketahuan. Saya bisa ini, saya mau ini, saya mau ini. Oh iya. Tadi saya udah lihat di situ. Andi. Oh. Bisa lihat. Oh iya. Kalau kebebasan akses internet ya atau Jadi sebenarnya visinya kita tuh nanti yang di ujungnya itu yang kita mau tuh sebenarnya memberikan internet via wifi. Di sini internet for free, tapi benar-benar high speed.
Tapi bisnis modelnya itu harus menunjang supaya bisa dari slow ke high speed, harus ada yang bayar kan. Nah, bisnis model kita itu membuat supaya itu bisa, karena dengan adanya high speed nanti agregatnya banyak, kita bisa ngelakuin ini, kita bisa ini, ngelakuin, nah itu kita juga paparkan. Tapi intinya gimana sih caranya? Kok operator nggak bisa? Kenapa operator nggak bisa? Kita harusnya juga. Jakom nih. Nggak pakai Jakom lagi sekarang. Sekarang infrastruktur. Ya, infrastruktur. Jadi kita tadi baru ngomongin sebenarnya visinya apa sih yang mau diomongin hari ini Pak. Kita tuh punya visi memberikan wifi atau internet gratis but very high quality, very high speed. Itu inti pertamanya. Jadinya dengan itu nanti akan banyak agregat-agregat di bawah yang bisa dikerjakan oleh rakyat atau oleh pemerintah DKI yang nanti akan dipaparkan oleh pemerintah. Tapi seperti apa? Kenapa operator tidak bisa memberi apa yang kita mau kasih? Jadi kita membuat sebuah platform di mana itu akan bisa mengenerate revenue semakin banyak orang yang memakai internet. Jadi prinsipnya kalau sekarang internet usage itu kebanyakan seperti cable TV Pak. Jadinya kalau mau yang bagus dibayar lebih banyak gitu. Nah itulah yang ditawarkan oleh operator. Nah sekarang kita mau seperti free to air TV konsep yang kita mau berikan. Jadinya semakin banyak orang yang nonton, semakin banyak iklan yang mau pasang. Dari situlah revenue yang akan membuat quality dari produk atau internetnya itu menjadi lebih bagus. Gitu. So kita hanya butuh bantuan dari DKI untuk mensupport kita, apakah itu dari fibernya, apakah itu dari izinnya, apakah itu dari support untuk initiate rolling pertamanya. Baru setelah itu nanti kalau misalnya revenue atau advertisersnya sudah yakin, jadi ini bisnis modelnya ini bisa, saya mau beriklan di internet network ini, itu rollingnya udah kayak snowball setelah itu. Jadi mungkin saya kasih ke Pak Obed untuk go through the presentation. Selamat pagi Pak Arok dan Bapak-Bapak sekalian. Mungkin kami perkenalkan dulu, kami dari PT iGoMet Teknologi. iGoMet ini singkatan dari Internet Goes Mobile Advertising. Karena awalnya kami berdiri waktu itu ada proyek di Telkomsel tahun 2012 untuk mereka baru mendirikan divisi mobile advertising dan kita ikut berpartisipasi menerapkan sistem ini di platformnya Telkomsel. Jadi kita create satu aplikasi, taruh di core-nya Telkomsel, dan setiap orang yang akses di networknya Telkomsel, mengakses internet, kita bisa push message. Sebenarnya yang kita platform kita itu seperti itu. Message-nya itu bisa berupa banner, bisa berupa pop-up screen, dan lain-lain. Terus dari aplikasi itu kita kembangkan lagi. Kita ingin menciptakan, karena pengalaman kita dengan operator, dengan kita sudah membayar langganan mahal tapi speednya jelek dan segala macam, kita punya visi bahwa kapan sih kita punya internet yang gratis dan cepat seperti itu, dan bagaimana hal ini bisa terjadi, bagaimana hal ini bisa sustain. Jadi kita terus menciptakan beberapa inovasi untuk secara marketing dan secara platform seperti itu. Jadi judul karena
nama kita iGoMed, semua produk kita mulai dengan iGo, jadi Internet Goes Jakarta. Itu just not very evenly distributed. Itu yang dikatakan sama William Gisbert untuk cyberspace teknologi. Jadi semuanya fiturnya udah ada di sini, cuman hanya berkembang di beberapa negara, tidak semuanya. Karena memang infrastrukturnya, karena kadang-kadang karena politiknya, karena aturan. Jadi kita punya visi adalah kita ingin internet yang terbaik dan cepat, internet yang edukatif, internet yang aman, internet untuk rakyat Jakarta, tapi bukan internet yang mahal. Kita ingin capai itulah internet yang gratis. Bagaimana kita mencapai internet yang gratis? Ini tidak mudah dan kita dalam rintangannya besar. Internet gratis mahal untuk membangun infrastruktur yang menjangkau seluruh Jakarta, mahal untuk membangun infrastruktur dengan kecepatan tinggi, mahal untuk membayar langganan koneksi biaya bandwidth internet aja kita harus bayar dan itu mahal sekali. Mahal untuk pemeliharaan dan perawatannya. Ini rintangan-rintangan yang kita hadapi untuk memberikan internet dengan kecepatan tinggi secara gratis. Terus internet gratis, dari mana biayanya, siapa yang harus membayarnya? Apakah kalau yang sekarang terjadi adalah kita membeli layanan internet untuk mendapatkan internet yang gratis? Nah, kita ingin merubah itu, bukan kita yang bayar. Konsepnya adalah kita ingin kita berasumsi bahwa kita seperti free to air TV, jadi kayak RCTI, Trans TV. Jadi pelanggan itu mendapatkan layanan itu secara gratis, tapi yang bayar adalah pihak ketiga yang ingin berinteraksi dengan pelanggan. Itu konsep yang kita ingin bawa. Jadi bukan yang mengakses internet itu yang bayar, tapi pihak-pihak yang lain yang membayarnya. Itu konsep yang kita mau usung. Terus bentuknya adalah ini, platform yang kita ciptakan ini kita bisa munculkan login screen di mana nanti mereka bisa putar video advertisement, terus kita bisa insert banner. Jadi ini contohnya kita udah lakukan di Telkomsel. Jadi kita insert banner setiap kali orang browsing. Jadi kita tidak mengubah page-nya, view-nya. Kita hanya turunin page-nya dan kita insert di atasnya itu bannernya. Jadi kita tidak merubah apapun untuk hard ciptaan untuk di page-nya. Kemudian yang dilakukan sama operator, terutama Telkomsel, adalah mereka mengeluarkan pop-up. Jadi begitu kita browsing, tiba-tiba ada gambar memblok gitu. Dan ini agak sedikit annoying. Intrusif lagi. Kita nggak mau situ. Iya. Kita malah terpaksa harus ngeklik gitu Pak. Terus klik, tetap dia nggak mau untuk maksa kita klik dulu. Berkali-kali. Terus dia klik. Ada yang bayar. Gimana ini tuh? Makinnya kecil mana? Nyari matinya susah. Oh gitu ya? Iya Bapak. Jadi Oh dia sengaja bikin gitu ya? Bukan bantu, kita memang ada pilihan. Jadi memang dipaksa untuk ngeklik. Kurang aja gitu. Jadi kita sekarang balik supaya yang provide internet lah nanti yang kalau diklik atau begini itu nanti kita yang kebayar untuk mereka juga gitu. Cuman maunya nggak intrusif, maunya lebih user experience-nya di enhance. Dia betul-betul pengen lah gitu. Ya. Kalau ini kan pengen nggak pengen dia paksa kita. Paksa. Kita udah bayar Pak, udah bayar mau lihat informasi Tinggal juga lagi. Iya. Kalau ini kan dia yang bayar istilahnya, nggak apa-apa. Kemudian selain itu kita kembangin namanya context based search analysis. Jadi setiap orang sebenarnya di platform kita, setiap orang login itu kita bisa mendapatkan data seperti data jadi data seperti ini. Data ini apa yang kita dapat? Nah, kita akan dapat data adalah tipe handphonenya, merek handphone plus tipenya kita bisa dapat seperti itu. Kemudian kita bisa dapat time berapa lama dia surfing,
time Mana login, aja. time mana, terus webpage apa aja. Terus yang terakhir kita kembangkan, begitu dia masuk Google atau Bing atau Yahoo, kita bisa tahu apa yang dicari. Nah, Jadi bisa terkelompokkan dia Betul, jadi- hobinya di mana. Akhirnya kita tahu advertisement apa yang harusnya kita lempar ke dia. iya, Seperti jadi itu. data itu kita kumpulin, itu bisa dipakai untuk researchnya Pemda. Jadi seperti yang Hongkong lakukan adalah mereka mempunyai satu digital landscape namanya. Kebiasaan itu jadi research ya. Iya, jadi kebiasaan ini Jadi jadi research yang sekarang tidak perlu dikelola sama staf Bapak, tapi dengan engine kita bisa otomatis mengeluarkan. Nah, jadi seperti Hongkong ini mereka mempunyai Saya pengen Jakarta tuh kayak gitu soal iklan semua LED. Kenapa nggak boleh? Jepang, Semua Hongkong, nggak boleh. Kita aja kampungan nggak boleh. Cuma toko hajar aja. Coba, tapi saya pengen dikontrol gitu Pak. Jadi saya pengen tuh LED itu kayak TV bayar, kita bisa tahu dia pasang. Dan pasangnya Iya kan dari dia sini pasang ya. lewat kita. Dari sini. Kalau sih kita bisa bikin ya dulu. Pak Sulis tuh mau bikin yang meninggal itu. ya, Jadi saya pengen semua LED ada sediain. TV ada, tapi kita yang stasiun TV-nya. Jadi kalau Anda mau pasang tayang berapa titik semua di kita, kasih aja semua. Bayar. Ada dua ya. Hah? Ada dua yang dikelola oleh dinas. Iya maksud saya pengen semua yang boleh pasang Semua LED titik. disiapin sewa. Dia sewa titik, urusan sewa titik. Nah jadi kalau dia mau pasang iklan itu semua tuh kita, dan dia bayarnya ke kita. Nggak Pengendalinya dari ketemu, sini. makanya dibuat dari pajak 5 kali saja. Saya nggak mau, harusnya kan Anda punya toko, punya gedung, silakan Anda pasang LED. Nggak usah bayar saya apa-apa. Tapi waktu Anda mau naikin iklan, lewat kita. Kita langsung kelihatan ada locknya kan. Kita kelihatan. Ini nggak ada yang nipu-nipu, online kan ke BPKP, online ke bank, ke pajak. Langsung dia kalau mau pasang dia bayar, langsung kirim tayang berapa lama. Transparan. yang kita Kayak kita bayar ya, TV aja, TV berbayar itu, kabel TV gitu. yang kita terapkan di Telkomsel itu kita buat satu CMS namanya Content Management Service, di mana orang bisa login, isi username, password, terus beli kredit, Iya. nah, terus dia upload Betul. page-nya yang seperti itu. Ah. Nah, terus page-nya image-nya untuk iklan itu akan direview sama tim, ini layak apa nggak tayang. Nah, nanti setelah Itu soal etika lah ya. iya, setelah itu oke, itu langsung muncul. Pak, saya mau ini Pak. Gimana Jadi caranya Pak? satu lebih advance lagi orang bisa Jadi- pasang dan Ini harganya udah betul-betul ada dari tidak sini. ya. Jadi tidak perlu konyol di plus oknum pajak, ngurus surat pusing. Jadi saya tuh mau potong semua billboard sebetulnya Jakarta. Kan itu nyebelin itu, jatuh, tumbang, jelek lagi. Kalau itu di kota kan jadi terang benderang Pak. Ini malam-malam mau gedung-gedung dikasih nih, BCA segede gajah itu dikasih nih. Kita tinggal tentukan aja, ya kan? TV kamu kalau segede gitu berapa? Dan orang itu kita bikin kan kategori kan, kan udah beda dengan handphone kan. Kita buat itu ada tokan-tokannya. Dia bayar sendiri, dia upload sendiri, tapi kita kontrol. Jadi itu semua pasang iklan luar biasa senangnya. Dia udah bikin, kita approve, langsung tayang kan. Nah, ini harus, ini mesti duduk ngomong nih Pak. Jadi Jakarta harus seperti itu kontrolnya. Orang seneng kan, Anda mau pasang iklan gak usah tunggu saya, Langsung langsung Anda bayar, asal Anda punya rekening bank, di debit, otomatis langsung jalan. Itu kan namanya konten kan, kita juga CMS di bank, cash management system. Kita kontrol. Sistemnya Langsung kita link ke BPK itu, langsung ketahuan mana Kontrol. ya Pak, sekarang banyak di rumah tidak bayar Pak. Dan kita nggak tahu bayarnya sama oknum-oknum, tahan dulu. Itu di rumah nggak bayar Pak, liar aja banyak, kita nggak tahu yang mana. Suruh pasangin GPS aja, apa sih susah teknologi gitu murah sekarang. Kita harus tahu dong mana yang bayar, mana yang tidak bayar. Jadi seluruh masyarakat bisa lihat. Oh, dia ada billboard itu nggak cek di website. Billboard ini udah bayar belum? Tapi pusing billboard buang aja lah semua. Di mana ada sih pakai billboard lagi di luar negeri gitu. Tapi tuh billboard tuh di kampung, di ujung-ujung kampung itu loh. Tol itu. Kalau tengah kota semua harus pakai itu.
Kita jadi percontohan nanti. Semua LED. Termasuk itu yang Jakob dulu bikin yang di itu. Semua harus seperti itu. Jadi semua harus LED. Jadi kita kontrol semua. Itu tugas Kominfo tambahan. Kadang-kadang saya nggak ketemu orang ngomong baru saya ingat lagi tahu. Dulu saya tuh nganterin Pak Sulis, stroke meninggal, muda masih. Pak Sulis itu berapa ya? 40. 40 selisih 8 tahun dan saya dulu di Kartun. Ada satu yang memang hobi ya, tukang bengkelnya gitu, hobi kutak-kutik. Kita mesti cari orang yang hobi gadget Ya, passion ya. Mesti gitu. Nah, kalau saya kan hobi aja nggak bisa belajar lagi udah. Lalu saya suka, kalau saya beli alat komputer, saya kotak-katik itu. Saya suka sebetulnya gadget apa segala macam itu. Tapi ya nasib loh. Karena kalau kayak gitu dari segi softwarenya untuk itu tuh sangat sederhana sebenarnya. Iya. Tidak complicated. Makanya Tinggal di connect. sebetulnya di Jakarta tuh gak ada yang complicated. Orang tuh banyak. Mau atau tidak? Duit ada, kuasa ada. Di Jakarta, setan yang bisa kamu bayar di sini. Mau dimulai. Apalagi orang gitu. Cuma mau atau tidak. Karena kalau di jalan, gigit jari kita nih, gak dapat duit. Ini maunya kan Harus jadi memotong perilaku orang yang kurang baik. itu aja buat berantem. Berani. Gua bikin aja Pak. Mumpung saya sini Pak. Jadi semua iklan tuh kita betul-betul kayak Telkomsel itu seru. Ya orang mau pasang iklan langsung. Jadi mengubah pengelolaan periklanan melalui LED. Nah, teknologi gitu kan. Nah itu cepat kan. Nah itu juga mau masukin kita mau sosialisasi apapun enak. Orang tiba-tiba bayangin ya, kita punya TV, di semua rumah orang titip TV mesti pakai channel kita. Ibaratnya gitu kan, mau di WC, mau di toilet, mau di mana pasangnya deh, terserah kamu lah, ukurannya tergantung ukuran. Kita mau kontrol, pengen hari itu semua dibikin buka saya keluar juga keluar semua. Iya dong. Harusnya gitu. Ya harusnya gitu dong. Iya kan, atau kita keluarin kan, buka monyet, gitu kan, apa? Yang buang sampah sembarangan hanya monyet. Nanti ada fotonya kamera. Iya. Tapi kena gitu. Iya. Atau terus gambar anjing lagi kencing, yang kencing sembarangan hanya anjing gitu. Jadi biar orang Jakarta masih digituin. Oh dia kaget kan. Siapa gue dibilang anjing? Kalau kamu bilang anjing ya kencing lo. Kencing di tembok-tembok semua. Dan masih banyak lagi info-info yang bisa. Ini kita bisa bikin kan. Betul. Jadi orang itu lama-lama jadi. Once kita sudah bisa melakukan itu. Yang penting ada infrastruktur ini. Jadi anak-anak muda lebih kreatif. Iya. Kita bayar kontennya gitu. Iya. Kita bayar. Betul, dan Itu jadi- menciptakan ekonomi kreatif yang salah. Jadi duit kita, duit birokrasi kita hemat. Kita tolong anak-anak yang kreatif dapat uang. Itu kan konten kreatif. Nah, ada maksud konten seperti ini gimana? Ini lama-lama berkembang tuh. Orang bisa titip, jualan di sini, kita itu jadi berkembang. Nah, infrastruktur ini kita butuh. Tapi kalau jaringan tuh udah sampai kelurahan ya Pak ya harusnya gitu ya. Kita udah punya FPO sampai kelurahan. Itu udah punya. Nah sekarang saya lagi supaya tahu, saya lagi kejar yang kayak Telkomsel segala macam, kan dia mau masuk ke 4G ya, apa 5G atau 4G. Kalau di Korea kan, di Korea kan di tiang-tiang listrik tuh, dan sependek-pendek kan, nggak pakai drone lagi kan. Nah saya wajibkan mereka pasang CCTV buat saya. Pasang CCTV sama pasang lampu jalan, kan lampu jalan, dia yang bayar, kan dia bayar listrik juga situ. Saya nggak mau tahu, kan dia bayar listrik dong situ kan. Nah, dia yang bayar PLN, jadi saya numpang. Nah itu kalau dia, itu yang dia bangun sendiri. Kalau dia numpang di tiang listrik saya bagaimana? Sama perlakuannya, dia harus bangunin satu buat saya di tempat yang pojok. Nah sehingga kita harapkan dalam tahun ini Pak, mungkin 2.000-3.000 CCTV di titik utama keluar. Dan masyarakat semua bisa lihat. Nah seperti itu. Saya lagi suruh biro umum sekarang pasang CCTV di gedung ini. Suruh orang gelodok aja udah. Yang cepat kayak emak saya pasang di rumah warga itu. S1 sih. Capek gitu loh. Cuma CCTV. Di iPhone udah bisa lihat. Nanti baru kita kalau ini nggak boleh disebarkan, karena kan kondisi kita. Kan? Iya. Nah ini saya pengen kalau di room ini, jadi intel itu bisa nongkrong di situ. Kayak main film, kita kontrol kan. Masa gedung ini saya nggak bisa kontrol pergerakan orang?
Gila loh gedung itu tinggi. Harusnya satu super bloknya sama DPRD, saya bisa kontrol. Saya bisa tahu gerak-gerik orang, ada yang saya lihatin, bisa panggil, tolong lihatin yang baju hijau tuh. Di pojok itu juga lihat. Monas juga seperti itu kan. Kan kalau 2 hektar Monas, pasang CCTV, pasang speaker. Satpam nggak usah di situ, di pojok-pojoknya diem. Gitu lihat, tolong yang pojok di pojok sana, speaker kan. Ciumannya jangan keterlaluan. Takut orang Pak. Orang pasti takut banget kalau di gitu. Iya. Lagi Pak. Cari spot yang lain. Jadi kalau Anda mau ribut sama orang, bilang nggak boleh ciuman, nggak boleh apa, mana bisa. Dia lihat orang cantik, dewa aja jatuh. Kamu lihat lukisan di Eropa itu, saya lupa nama lukisan itu. Lupa ada tuh. Itu gambar de cowok, itu dewa, cium cewek cantik. Nah cowok itu dibilangin, lu kalau turun ke bumi, lu jangan cium cewek ya. Lu kalau cium cewek, lu langsung jadi manusia, nggak baik lagi jadi dewa. Gitu cantik malah tahan dia, jatuh tuh dewa. itu cerita. Itu ada lukisan terkenal, saya lupa aja. Saya nggak gitu hafal lah, dia dikasih tahu prinsip lukisannya apa gitu. Itu sama, jadi kita harus takut Pak, di Monas Pak orang gitu Pak. Langsung speaker, tolong yang mojok sana kan, kalau dia keluar dari jalur, ada sengaja cari jalur ini kurang, kita bisa langsung panggil satpam kita. Tolong di sektor 1 ada yang nyelinap ke posisi yang kita curigai, atau ada orang dicurigai bawa tas, geledah. Jadi nggak usah paksa orang masuk, musik. Belajar di mana Pak? Film Hollywood Pak. Ini apa James Bond juga gitu kan, Mission Impossible juga gitu. Itu apa sih yang susah Jakarta gitu? Cuma mau atau enggak. Karena kalau dilakukan kayak gitu, gue nggak bisa dapat jatah PKL, siaran itu digunting semua. CCTV-nya digunting, speaker digunting. Karena nggak bisa dimarahin PKL. Itu 100 juta per bulan. Itu sudah ada, semua sudah ada. Cuma perilakunya memang Sistemnya kita harus Mesti tegas, nggak sistem aja buat tegas dipecat. Iya. Pecat aja. Nah, tapi ini kita udah punya infrastruktur sampai kelurahan. Oke. Basicnya udah bagus. Kita udah punya. Nanti tinggal ngomong ke Pak Agus gimana caranya untuk deal ini, aplikasi ini. Kita sengaja bawa BUMD. Kalau memang harus gandeng BUMD supaya tidak terjadi hal-hal yang agak repot, ada deal gitu. Kalau memang dealnya nggak bagus langsung juga. Jadi nggak maksa. Ini bukan jakpren. Kalau dulu kan kita dealnya kan mau kasih gua berapa nih tiap bulan gitu. Kan gitu. Sekarang kita nggak ada. Semua tidak sama, ada profesional bisa menguntungkan Pemprov, ada untung ya kita duduk. Bila perlu kalau dia nggak mau ajak join, kita bikin beauty contest. Bagus. Tahunnya disiapkan beauty contest, ada ikut menang, ada jalan. Ada beberapa yang mau. Nah, beauty contest. Supaya kita nggak disalahin. Karena memperkaya orang juga korupsi. Nah, kita bikin. Ya terus, ya kan? Supaya punya bayangan. Iya. Jadi memang solusinya adalah advertising karena kos-kos yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan, instalasi, implementasi itu berat banget. Jadi kalau di OPEX-nya untuk Telkomsel itu setahun itu bisa 600 juta US dollar untuk maintain pelanggan-pelanggannya mereka. Kita maintain kabel listrik laut sana. Iya. Saya mau bangun PLTU sendiri di Pulau Seribu. Gila maintenance kabel listrik kita di laut. Berat. Dan banyak sekali proyek-proyek WiFi di Indonesia maupun di luar negeri yang muncul sebentar habis itu hilang karena mereka sudah nggak ada nafas lagi untuk melanjutkan, bayar internetnya susah, terus kabel terputus mereka kirim orang. Nah, jadi satu proyek yang mubazir istilahnya. Tapi dengan sistem ini kita harap sistem ini bakal sustainable, ini bisa membiayai dirinya sendiri sambil kita mendapatkan benefit-benefit dari beberapa program seperti yang Pak Ahok bilang tadi. Jadi begitu iklan data profiling kita dapat, kita bisa menciptakan satu iklan bukan sembarang iklan. Jadi seperti data yang kita udah saya tunjukin kita dapat tadi, kita tinggal ngomong aja sama pabrik handphone Samsung misalnya. Oh,
pengguna Samsung yang ada di internetnya saya, di networknya saya, ini ada sekian ratus ribu orang. Kalau Anda beriklan di tempat saya akan naikin bandwidth sekian besar untuk pengguna. Ya, kita bisa tawar punya Samsung Pak Android. Anda kasih kami handheld Anda, kita pakai seluruh pegawai. Ya udah sih, saya kasih Anda ini. Kan kita pengen, saya pengen itu kenapa pengen mereka dapat Android itu? Saya pengen tahu semua orang lapangan saya itu posisinya. Ya, itu sama kan. Ya orang-orang bioskop, satpol PP, kebersihan saya semua tuh supervisor tuh saya tahu. RT RW gitu kita tahu semua. Dewan kota harus tahu semua gitu. Jadi kita tahu persis nih. Terus dia bisa laporin safety pin, tahu safety pin nggak? Ya. Nah kita mau kerja sama safety pin. Saya pengen kita kontrolnya sama. Nanti Kodam Jaya pun motor penembak jitu semua tuh dia kontrol di situ. Embat aja kalau Jakarta lu macam-macam kalau isi data. Fit itu Masalah kamu merasa nggak aman. Saya bisa tahu. Kamu mungkin di tempat bestigan, kamu merasa nggak aman kamu kasih. Saya bisa tahu kenapa tiap kali di mulut gang ini orang bilang nggak aman. Saya kirim orang cek, ada preman nongkrong di situ mabok-mabok. Saya sikat. Di Jakarta mesti di manage kayak main film. Film itu loh, apa yang film apa? Yang berburu itu loh, kayak orang diadu itu loh, kan? Hah? Apa? Iya, gitu loh. Mesti buat itu, kita kontrol semua. Kita duduk situ kontrol. Dari situ ada rasa takut yang akhirnya kedisiplin ya Pak ya? Itu kita kontrol mereka, bukan mau bunuh mereka gitu. Kita kontrol mereka dan melanggar peraturan segala macam kita itu. Akhirnya disiplin. Semua ada CCTV, kontrol semua. Jadi satu gerakan mereka kita ikuti. Terus? Jadi seperti tadi, public handphone adalah representatif dari komersial area, orang-orang komersial yang bisa beriklan dan kita memberikan sesuatu untuk mereka. Jadi bukan mereka cuma lempar-lempar iklan aja, tidak dapat apa-apa, tapi bagi customer yang mereka dapat internetnya lebih cepat dan segala macam. Itu juga bisa kita lakukan ke operator seluler. Operator seluler kalau dia switch ke wifi-nya kita bisa kasih layanan lebih cepat, tapi operator bayar iklan di tempat kita. Seperti itu. Nah, jadi tetap aja kita tidak merugikan di operator atau apapun. Nah, ini yang kita sebutkan adalah expense dari kerjasama kita. Seperti itu. Jadi semuanya ada kerugian. Kemudian bagaimana mimpi ini bisa terwujud? Yang pertama kita butuh dukungan dari Pemda Jakarta untuk masalah perizinan dan lain-lain. Ini gampang. Tapi langsung yang di ini Pak harus kominfo aja gitu. Nggak usah pusing-pusing lagi. Asal jangan ada pemasangan izin ke PU kemana aja itu. Itu yang kalau saya izin pemberitahuan aja galian ya. Tanda izin lama Pak. Justru ya lama Pak. Makanya kalau izin lama, kalau pemberitahuan cepat. Ya di Jakarta ini perizinan tercepat di dunia. Asal jangan minta izin. Kalau izin lama, lombat aja. Ini kacau ya semua kali. Yang kedua kita menyatukan program jaringan infrastruktur dengan Pemda Jakarta yang sudah punya seperti itu. Ya CCTV segala macam bisa support semua gitu. Kemudian bersama dengan Pemda Jakarta kita buat satu blueprint program bersama Jakarta Connect misalnya. Terus kita bicara tentang Jakarta Connect. Infrastruktur Jakarta, sekarang Jakarta ada 44 kecamatan, 267 kelurahan, 2.707 RW, 30.300 RT. Dan saya dengar dari Pak Setiaji, beliau sedang membuat program untuk RT-RT menginput data secara online dan semuanya. Makanya itu yang saya bilang, selain itu saya pengen tugasin RT/RW itu yang safety pin. Itu data langsung supaya kita bacanya gampang. Karena saya lihat ya di antara semua sistem yang kita bikin kemarin, mau bacanya pusing gitu. Tapi kalau safety pin kan ditancapin peniti, jadi si lurah itu tinggal plot. Betul. Kita tahu daerahnya. Jadi orang lebih suka lihat yang apa ya visual itu lebih gampang. Kalau laporan tertulis dikelompokkan pusing saya. Kalau itu saya tinggal buka kertas saya lihat aja kan mana merah.
Saya sebenarnya nggak boleh jalan FTP ini, walaupun belum bisa dihapus ya. Saya buka, saya bisa tahu tuh, gambar merah ini ya. Saya klik lihat, serem nih ditulis. Jalanan gelap. Saya langsung kasih tahu ke dinas. Nah harusnya kan tugasnya kan dinas yang. Jadi masing-masing lurah, masing-masing orang itu plototin wilayahnya. Cepet. Kalau pakai input lagi Pak ya, pakai form atau input, nggak sanggup Pak. Bapak mau trainingnya itu jeleknya pemerintah. Bikin satu sistem, training, pelatihan, itu bullshitnya tuh, tangan absen, terima gaji, nggak kerja apa-apa dia. Dia nggak bisa. Sama kayak ITS, saya minta ITS, Intelligent Transportation System, mau sampai selesai 45 triliun katanya. Saya waktu baru masuk sini nih, saya lupa ada coret semua. Kalau 45 triliun, nanti lebih baik beli semua smart traffic light yang bisa ngatur kapan mati, kapan hidup. Iya dong, ngapain bangun sistem ini? Kan kita bisa tahu kecepatannya Pak GPS Pak. Nah aku nggak mau berdebat waktu itu. Terus tiba-tiba ketemu West.com. Aku ganti West.com aja, nggak pakai musik. Orang yang ngelaporin. Ya, jadi saya langsung dengan lihat di West.com. Pertama saya belajar dari iPad. iPad kasih waktu belum gitu pas ya. Nah terus waktu saya mau kerjasama dengan perusahaan taksi. Saya pikir pasangan taksi GPS, dia transfer, kita punya data. Perusahaan taksi juga, ya dia mau kasih agak keberatan. Contoh udah West.com, jangan. Nah saya lagi deal sama West.com, saya pengen keluarin kode Dishub. Kan dia ada polisi tuh, ada laporan ada polisi. Nah saya pengen dia ada laporan ada Dishub. Jadi masyarakat bantu saya kontrol posisi Dishub saya di mana. Nah Dishub juga masih gini-gini. Kenapa nggak mau? Mantap. Krisis perilaku. Nggak tahu. Alasannya apa? Itu mesti kontraknya berdasarkan Amerika. Kita nggak nyolong mau kontrak berdasarkan pelajar Mars juga kedatangan. Kenapa sih kan orang Amerika kan nggak pengen perjanjian itu kalau terjadi selisih paham di pengadilan sini, karena pengadilan sini bisa disogok. Ya udah mau dia pelajar Mars juga saya tanda tangan, mau kagak keluar duit kok. Nggak jalan tuh Pak. Namanya juga masih ganti West Pamit Tera Akbar. Kalau tinggal jalan kita ambil alih gitu. Saya udah kemarin ngobrol dengan Pak Hasan, mau kita West.com, jadi safety pin nggak usah bayar, West.com nggak usah bayar. Jadi apa yang susah? Kayak ini, saya waktu kawinan di Sudirman, apa di Balai Sudirman, jam 9. Sini jam 9 bubaran Wisma Antara, waktu nggak keburu. 15 menit masih oke kan? Tanya sama Disub bilangnya betul. Kotek-kotek radio. Lewat ini ya Pak, tempat Semanggi lagi puter, bisa dikawal. Ngapain? Kenapa kamu bilang nggak mau? Macet, Raharjo macet. Masuk aja West.com. 15 menit sampai Wisma Antara. Kalau lewat Minangkabau sama apa Raharjo itu. Udah ikutin dulu. Beriman sama West aja. Ngapain beriman sama itu? Bener-bener sampai Pak. Dan nggak macet, Kenapa nggak macet? Kenapa mau macet? Itu udah besok malas aja. Saya kerja, kamu kenapa nggak macet? Itu 2 jam yang lalu Pak. Dia habis lewat situ. Kalau kita update, semua orang begitu nyalain West, langsung kirim semua mobil Anda, semua kirim. Masing-masing saling kasih tahu. Ya nggak itu kadang-kadang orang tutup portal apa, kayaknya kita kejebak ya. Itu. Kayak kemarin saya ke itu macet total nih, mau ke Wali Kota Timur. Oh iya. Keramat semua macet total Pak. Ini naik Salemba semua macet total. Itu kayak West aja deh. Itu suku, saya kasih tahu saya lagi, lu pulang aja. Gak usah ngaduin. Ajudan, kamu kasih saya tahu West.com aja. Dia kasih tahu jalan tuh. Masuk, aku nggak pernah masuk Megang itu. Di Keramat Sentiong, Keramat itu semua. Wah, sampai sempit-sempit nih. Bener loh, sampai ke percetakan negara langsung situ bisa itu aja hampir 2 jam. Bener. Itu West. Karena ini cepet. Kalau mau mobil sini pakai West aja Pak. Kalau Wazi, kita mau mewah, banyak bilangnya waze. Iya, saya bilang Wazi. Iya, Wazi. Sebenarnya itu dari West apa gitu. Iya, Wazi. Orang baru tahu Wazi. Oh, Wazi. Wazi.com. Iya. Oh. Jadi Wah, yang ikutin.
ngasih tauin keadaannya dia ke yang lain. Betul. Iya. Di depan dia saling ngasih tauin. Saya tuh kayak gitu. Itu nyalain dia udah langsung. Mana ada lubang, mana ada apa itu tinggal lapor aja. Ada polisi, ada ini. Ya itu polisi ya, kalau motong jalan sepidang yang di tol kan, di depan ada polisi ya keluar gitu. Atau ada kamera lah dikasih tahu gitu loh. Iya, langsung ada tahu ya ada polisi di depan gitu loh. Jadi karena aplikasi ini ketahuan masyarakat kita tuh sangat-sangat interaktif. Justru manfaatkan mereka jauh lebih baik daripada manfaatin petugas. Iya. Lama-lama saya mau ngurangin pegawai Pak. Kita pegawai itu sama owner itu ada 100.000 lah beli gila. Repot. Iya, Manila City cuma 17.000. Kita gila, pegawai negeri resmi itu dapat jumpa-jumpa masih 70.000 lebih yang PNS. Ya Pak, kalau kinerja itu jadi yang sedang kami bangun, Berubah. itu akan terlihat efisiensi dan efektivitas SDM, sehingga nanti orang tidak bisa menyebutkan misalnya masih kurang orang. Iya. Ya kan kapasitasnya sudah terukur Pak. Ini yang tidak. Tapi uji coba itu di PTSP sekarang Pak. Jadi ketahuan. Ya. Mana saya mau tutupin kantor. Ada nggak bank yang paling hebat di Indonesia? Di Jakarta kantor cabang sampai 500-an ada nggak? KTM itu namanya. Mana ada kantor? Itu aja kantor kas-kas kecil-kecil cuma 3 orang kerja kok. Iya. Coba kantor kelurahan kita 267 orang. Nah, kantor RW lagi 2.700. Ada kantor RW semua. Jadi buat apa punya kantor gitu banyak? Kenapa nggak di urusan ini? Emang peduli apa sih cuma gedung? Aja mau rumah. Ini ketahuan nih mesti tutup kantor ini. Dia lurahnya rangkap aja, kurangin lurah. Yang penting urusan masyarakat tangani di grup. Nah kantornya bisa kita bangun dusun terpadu, bikin apartemen harga kos. Banyak anak muda yang kerja, punya anak balita nggak bisa beli rumah kan, lu beli aja di pinggiran tapi lu kerja tinggal di sini, nggak ada parkiran mobil. Lu mesti beli karcis plus langganan bulanan. Itu kontrol yang baik. Ya, makanya saya sepakat nih. Saya cuma pengen betul-betul kayak Hunger Games itu. Ya, saya mau kontrol di Jakarta ini. Jadi memang seperti di awal-awal slide pertama gitu, the future is already there. Not, tapi Dan distribusinya. Jakarta paling mungkin karena infrastrukturnya jumlah orangnya banyak. Iya. Semua ada. Jakarta paling mungkin. Ya terus ya tinggal yang ada connect. Yang ikan tadi saya mau masukin ya tadi ya. Yang ikan tadi. Terus konsepnya Jakarta Connect adalah kita bangun advanced ICT infrastructure, terus fokus on service, terus yang ketiga adalah yang paling penting adalah sustainable. Baru kita bisa menciptakan satu smart city. Kita bikin aja Pak, bawa bikin beauty contest aja cepat. Masukin tolnya itu. Kita pernah kerja konten di mana ada komsel di mana kan ada. Supaya jangan yang awal-awal bila masuk bisa banyak. Terus bisa ada batas waktu kerjanya berapa lama. Sebelum saya keluar mesti beres ini Pak. Oh iya. Ini waktu kita pikir belum ada koneksi ke Udah. kelurahan, kecamatan enggak. Semua kelurahan udah ada loh. Iya. Seandainya kita taruh satu base station wifi di setiap kecamatan, kita udah bisa cover sekitar 70% Jakarta. Apalagi kalau kita taruh di kelurahan, itu bisa 100%. Dia mau pasang lagi sistem nggak apa-apa. Kalau Iya. pasang lagi kan masih sistem sendiri kan. Betul. Kita nggak mungkin numpang orang. Ya kita silakan aja. Cuma tarik kabelnya semua tuh masih potongnya masih bagus, ada mesinnya. Iya. Ya nggak mau gali-gali apa orang kuningan yang gali lagi. Nah, itu mesin itu. Iya. Kalau dimungkinkan Pak, kami juga nanti akan minta paparan juga Pak dengan teman-teman di Kadin. Ada dan pergubnya sedang saya coba siapkan juga tentang pemasangan bikin ducting Pak untuk pemasangan kabel itu yang pernah Bapak pesankan itu kurang lebih ada 40.000 kilometer Pak kalau mau dipasang ducting. Dan jika mereka beralih ke ducting itu, maka kabelnya Telkom, PLN semua bisa ada di bawah. Iya. Itu yang kita mau. Ya itu Pak, kalau di Dan banyak tuh Pak, termasuk pipa gas Pak, kita mau bikin Pak. kita baru kabel ya. Pipa gas tuh Jakpro Nah, saya suruh. kalau Iya. boleh Pak, Gas sewa mereka- sih kita.
Jadi seluruh rusun, Udah, kita apartemen, kantor, semua mau gas, saya nggak mau lagi orang bawa. Jadi tabung LPG itu impor dari Cina, gila nih, dari India macam-macam. Gas itu asli 100% Indonesia. Tapi begitu ada pasukan ke dalam LPG, lebih mahal LPG udah. Nah kenapa nggak mau semua sistem pipa gas? Kita bangunin duit itu, tidak pro itu. Ya Pak, kalau saya punya kalkulasinya dan biaya untuk pasang ducting yang di subkondak Pak. Berapa duit itu semua? Itu 150.000 per meter udah masang Pak. Jadi berapa triliun? Ya kalau 40.000 itu hanya 1 triliun dengan Murah kerjain, kerjain aja. Enak Bapak. Kerjain aja. Karena Jakom ini nggak punya ide nih. Saya suruh dia kasih duit 1 triliun nggak bisa terima. Bingung loh, kalau diterima loh Pak Budi karya kata saya. Pak ini duitnya kalau saya dia sudah sebulan ini Pak. saya sampai pusing. Orang lain nggak ada duit ini takut duit ini. Kerjain nih Pak. Iya Pak. Langsung aja mulai kerjain tahun depan. Bajuin aja. Di APBD Dan 2015. itu Pak mesin untuk mengiris jalannya itu ini kan tidak digali Pak. Itu bisa 150 diiris. Itu kapasitasnya 800 meter sehari. Jadi kalau 40.000 bisa ukur Pak gerakannya. Itu udah pasti Pak juga. Kita beli itu nggak lawan rugi. Dia satu alat udah dihitung harga Kita buat besok mobil. Nah, maksudnya udah ada proposalnya bikin dikaji, kajian APBD 2015 kerjain. Siap. Masih sekarang loh APBD 2015. Iya. PMP kan lebih gampang Pak. Saya PMP kan ke Jakpro kerjain. Ada sekarang udah dengan data centernya Pak. Jadi orang juga nggak pusing, semua orang tinggal sewa aja, sewa dari kita. Ya, kalau di manage Cuma satu-satu sama ini gali tutup pusing. Iya, sumber baru Pak. Karena kalau semua di Kominfo sampai mengumpul Pak kan nggak mungkin juga. Itu sebenarnya awalnya itu semua tuh akan ribu ada dengan yang Bapak semua udah wah. Kalau itu udah jadi. Iya, nggak perlu itu lagi udah. Kalau ini ya PMP aja Pak sebenarnya. Bottom line ini Cepat ya, 2015 PMP ya. Ya. Asik. Ini dalam habis atau besok juga bisa. Makasih. bisa bawa ngobrol sekali langsung. Dan kalau begitu infrastrukturnya udah ada, aplikasi kita bisa Selesai. Iya. Terus itu tinggal Tinggal bawa pilihnya seperti apa aja Pak. Iya, Yang Oh, iklan apa ya. Tempat tanya Pak nanti. Ya, berarti udah oke ya. Saya cuma ketemu udah soal teknologi TV ini. Nah, ini kerjanya. Nah, saya juga pengen Kominfo itu bikin TV sendiri Pak. Boleh bikin TV Pak. Bisa. Bagus Pak. Dia bikin TV. Kalau kan komisi penyiarannya ada di kita, di koordinasi kita. Kan udah ada berita Jakarta semuanya. Itu bikin TV. Ya kan, bikin TV aja udah. YouTube kita udah banyak. Ya nanti kalau si misalnya Indo First Media mau, bukan dia yang mentah kita loh. Dia mau berapa detik, berapa menit, mau tentang apa kita bikin. Ada data orang. Kan dia udah tahu ya MNC mau bantu kita ya. Untuk latih orang-orang Kominfo, gimana edit, gimana bikinnya, angle-nya semua. Mas, ini bawain yang dibawa. Maksudnya MNC kan kirim seminggu, dan kalau kita kirim orang kita training itu bagian CSR. Iya. Jadi dia mau datang, dia mau mulai. Dia sore kalau sempat orang yang datang, jadi ketemu ngomong sore mungkin jam 2-an datang. Ketemu ya. Ini aplikasi yang kita pikirkan waktu itu untuk begitu semuanya sudah tercover sama wireless. Ini aplikasinya digital billboard, itu bisa. Terus digital parking, ERP sistem. Nah sekarang ERP mau pasang gate mana aja, mereka harus tarik fiber lagi, mereka bisa otomatis connect seperti itu. Mereka mau pasang gate di mana aja bisa connect. Ya, kita mau pasang parking meter itu sistem parkir bisa mau atur. Terus digital POS juga misalnya Pemda mau kendalikan pajak penerimaan dari warteg, dikasih satu digital POS di sana, connect ke WiFi, setiap kali mereka pakai itu udah otomatis
masuk datanya di Pemda. Ini Pak, yang saya bilang semua restoran kita itu disuruh beli alat ini, kalau mau beli sekali ganti yang jadul. Dikasih Pak. Iya. Harus dikasih. Iya, mereka bisa kasih ya. Jadi alat itu sebenarnya Mahal nggak sih alat itu? Cuma sekitar 5 ke 7 juta aja sebenarnya. Alat itu ya. nanti ntar balik dari Baliknya dari dia. pajak itu sendiri sebetulnya. Jadi sebetulnya Pak yang paling berat di sini bukan pengadakan alat membawa aplikasi. Orangnya nggak mau. Merubah perilaku sama Karena konsumsi. kita rezekinya hilang. Karena ego-nego kan. Ya itu ini tatap muka ketemu ada transaksi face to face gitu. Itu ada deal-deal itu yang paling berat ditangani. Ketika dulu Samsat Pak mau pakai aplikasi ya, itu kan ada resistensi Pak di Samsat itu, mereka menolak sempat beberapa saat. Akhirnya kan terus cukup lama ya. Harus ada advantage Pak. Ya, Jadi kalau di betul. Singapura itu sekarang untuk di mall Pak, jadinya modelnya itu store owner yang di dalam mallnya itu bukan rental lagi, itu kerjasama dengan mall owner, tapi nanti dikasih nih posnya saya yang punya, yang kasih. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa jualan dengan baik, mallnya itu harus ngebantu juga, karena jadi profit sharing. Jadi konsepnya itu sama dengan pos yang mau diberikan ke misalnya restoran-restoran Padang lah. Dia harus tahu gitu, kalau dikasih itu benefitnya. Pos itu singkatan apa ya? Purchasing apa buat? POS. Koneksi untuk yang Tapi nanti nggak apa-apa, nanti kita tanya sama Mbak Google. Jadi seperti misalnya, Pak nggak bisa ketemu. misalnya bahwa kalau misalnya pakai posnya dari DKI, itu misalnya pajaknya jadi X Point instead of X. sale. Point of sale. Jadinya lebih transparan, tapi misalnya pajaknya diringankan. Nah itu mereka jadi senang gitu, daripada mereka bohong, tapi bayarnya belagak penuh. Gitu. Kalau itu kan dari pihak ya wajib pajak. Ini pegawai pajaknya. Ini buatan mana ya? Banyak jualnya. Banyak juga. Ini digital Sekarang semuanya sudah IP Sudah based pakai. dan datanya kita bisa tarik. Oh, itu data yang wifi ini. Sekarang jadi bankers, bank ngasih ke restoran. Jadi kalau pakai kartu kreditnya mereka langsung ke banknya mereka. Nah, makanya di restoran tuh banyak Mandiri, ada BCA. Jadi terlalu rame itu. Nah, tapi nanti in the future bisa semuanya udah wireless, jadi bisa Itu dibawa. yang Kayak dibawa Iya, PSD gitu kan, dibawa ke rumah, pakai apa Pak? Iya. Iya. Jadi seperti itu tuh butuh Itu SIM yang card mampu saya semuanya. push Pak. Yang unit restoran semua itu harus pasang-pasang. Kan kita ada kerja sama, saya kerja sama BRI. BRI yang pasangin. Nah, ada alat terbatas, kita pasangin, memang BRI ngeluh. Orang-orang ini si paksain dia yang beli, karena bank juga terbatas. Ini harus didorong nanti. Kalau Mbak ngomong dengan pajak itu Pak, kelemahannya sampai di mana? Ini infrastruktur, ducting, udah beres ya berarti ya. Ducting udah 1 triliun mah kecil lah. Nah, e-meter water juga, itu juga kita pengen tahu tuh air tanah pemakaian, nggak mau pasang juga. Air tanah, gedung-gedung itu nyolong semua juga tuh. Iya. Pakai itu. Dia mesti pasang, jadi saya kira urusan itu tuh semua Kominfo ambil alih Pak. Nah kalau DPR hari dia kepentingan dia mana mau pasangin. Jadi kita yang pasangin paksa. Kita parkir meter dia mana mau dia punya kepentingan. Kita sebenarnya salah. Kayak air ini. Tugasnya DPRHD yang memang tukang tagih air, tukang periksa. Iya dia nggak mau lah. Dia orang iklan dia suruh bagian iklan yang siapin dia nggak mau. Baik kita masih Kominfo ini. Dulu di KPK ya Pak ya, ayam tuh ya. Iya itu pas Pak dulu di Kominfo itu. Hampir lautan ya. Jadi semua harus di Kominfo. Flat, monitoring itu ya semuanya sudah ujungnya seperti itu. Ini tugas Kominfo yang untuk handle semua. Ya, saya tinggal ya. Karena teknisnya udah ketemu. Bagus. Mesti cari banyak guru lagi pindah ke kita Pak. Kalau belajarnya pusing, guru. Iya. Kemarin datang.
Ya Pak, silakan terus aja. Nama hukuman ya? Silakan Pak Agus biar itu kan. Masih udah pada juga ada. Mesti dirancang aja, sempurnain. Ini ducting ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih